Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dalam rangka pelatihan pengelolaan sampah menjadi berkah, yaitu dari Forum Bank Sampah Kabupaten Rokan Hilir. Jadi di sini adalah salah satu materi yang akan kita berikan kepada peserta semua, yaitu pengolahan pupuk organik padat yang berasal dari limbah lingkungan atau limbah dari pekarangan rumah tangga. Jadi dalam hal ini kita sudah ada narasumber kita Pak Alkahapi Sutikno, kemudian juga Mas Sunarsono, penyuluh pertanian, dan Mas Sugeng, ketua kelompok Pokdakan ya. Jadi untuk itu dalam sesi pelaksanaan silahkan nanti Pak Kapi jelaskan kepada peserta kita untuk pelajaran atau pelatihan membuat pupuk yang sederhana ini. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik peserta pelatihan yang kami hormati dimanapun Anda berada. Pada session hari ini kita akan melaksanakan praktek pembuatan pupuk organik. Nanti akan saya jelaskan urutannya dari awal sampai terakhir. Dan saya pada hari ini dibantu oleh Bapak Sunarsono STP. Beliau adalah Ketua PPL Pertanian Mukti Jaya. Kemudian ada Bapak Sugeng Riyadi. Beliau ini adalah Ketua Kelompok Tani sekaligus juga sebagai Ketua Pokdakan, Kelompok Pembudidaya Perikanan, atau singkatnya dia juga adalah Ketua UPR, Unit Pembudidaya Perikanan Rakyat. Nah, jadi kemudian pasti nggak asing lagi yang pakai baju biru. Ini adalah host Info Pak Tani Rokan Hilir, yaitu Bapak Tomiri. Nah, hari ini kami satu tim akan menjelaskan tata cara bagaimana cara membuat pupuk organik sebagai materi pelatihan pengelolaan sampah oleh Bank Sampah, Forum Bank Sampah Kabupaten Rokan Hilir. Nah, baik para peserta yang kami hormati, akan saya jelaskan dari awal pembuatan pupuk organik ini. Pertama, bahannya adalah E4. Ini E4. Ini mikroorganisme. Ini bisa saja selain E4 ada juga mungkin M21 dan lain-lain. Dan kemudian ini adalah tetes tebu. Tetes tebu atau molasses. Ini bisa diganti dengan mungkin gula merah yang dicairkan. Baru kemudian ini adalah air. Ini adalah sampah organik. Ya, sampah organik bisa daun-daun, bisa juga sisa makanan dan sebagainya. Ini adalah dedak padi yang halus, ya, dedak padi. Kemudian ini adalah kotoran ternak, ya, atau bisa disingkat dengan kohe, ya, kotoran ternak. Kemudian ini adalah arang sekam, ya, kulit padi yang caranya 5 liter air ini akan kita campur dengan molasses. Satu tutup sebetulnya udah cukup. Satu tutup saja ini molasses atau tetes tebu. Ini rasanya manis, baunya juga harum. Ini kita masukkan. Yang kita masukkan pertama adalah tetes tebu ini dulu. Urutannya. Baru nanti setelah tetes tebu baru E4. Kenapa? Karena tetes tebu ini adalah bahan pakannya mikroorganisme supaya dia bisa berkembang biak di sini. Nah, ini kita aduk tetes tebunya. Sono tangannya. Nah, diaduk tetes tebunya, ya. Tetes tebunya diaduk. Nah, setelah diaduk merata, baru kita masukkan E4. E4 karena airnya 5 liter, ini satu tutup saja sudah cukup. Ya, satu tutup saja sudah cukup E4-nya. Nah, ini mikroorganisme yang dipingsankan. Jadi setelah dia masuk ke dalam air yang sudah ada tetes tebunya, dia akan berkembang biak. Nah, diaduk lagi. Nah, ini percampuran ini sebagusnya kita biarkan selama 12 jam. Ya, setelah 12 jam, setelah dia berkembang biak mikroorganismenya, baru kita campurkan ke bahan-bahan ini. Tapi karena hari ini kita praktek, waktunya singkat, ini anggap saja sudah terfermentasi, sudah berkembang biak, maka
periode berikutnya atau urutan berikutnya, kita campurkan semua bahan ini. Yuk kita campurkan semua bahan ini. Sini saja lokasinya. Ini ukurannya, dia sebaiknya lebih banyak kotoran ternak, baru arang sekamnya, baru kemudian dedaknya dan sampah organiknya. Nah, perlu dijelaskan, arang sekam ini kandungannya adalah NPK. Ya, NPK. Kemudian juga silika. Silika itu untuk memperbaiki struktur tanah. Kemudian selain itu juga berfungsi untuk mengurangi zat asam dan menaikkan pH tanah. Ini guna daripada arang sekam. Kemudian dedak padi ini gunanya adalah untuk sebagai pakannya mikroorganisme setelah kita campur, sehingga dia terus berkembang biak dan dia bisa mengurai semua bahan-bahan organik ini. Nah, ini sampah organik ini sebaiknya kita cacah, karena semakin dicacah semakin halus, dia semakin mudah terfermentasi. Nah, jadi ini akan kita campur semua. Ayo kita campur ini. Nah, campur semua. Ya. Kita campur semua. Kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata semua bahan. Ayo Pak Sono. Agak merek. Nah, ini kita aduk semua. Ini pembuatan pupuk ini sangat sederhana sekali dan sangat singkat sekali, dan mudah-mudahan semua pemirsa bisa mempraktekkannya di tempat masing-masing. Dan andai kata ada kurang paham, silakan Di kolom komentar. di komen ataupun bisa melalui WA ya untuk pembuatan pupuk ini. Nah, setelah bahan semua tercampur dengan sempurna, ya, ini harus betul-betul tercampur dengan sempurna. Baru kita siram pakai air yang sudah ada E4-nya tadi. Siram sampai merata, disiram dan diaduk sampai merata. Nah, kita siram, ya. Ini kita siram, ya, siram sampai merata dan kita aduk lagi. Kita aduk sampai kandungan airnya 30%. Ya, sampai 30% kandungan airnya. Ya, 30%. Cara melihat kandungan air 30% itu apabila bahan ini kita genggam tidak keluar air dari jari-jari kita. Itu berarti kandungannya 30%. Nah, ini kebetulan kotoran sapi ya Pak Sugeng ya. Iya, Pak. Kotoran sapi. Nah, coba Pak Sugeng digenggam, apakah kira-kira betul 30%? Tidak keluar air dari jari? Nah, ini berarti 30% kandungan airnya. Nah, dia harus merata supaya fermentasinya sempurna dan pupuknya akhirnya menjadi sempurna. Nah, ini setelah jadi, setelah udah kita campur ini, kita tumpuk. Ini seperti ini. Kalau dia udah banyak, sekitar 30 cm paling tinggi. Nah, ini kemudian kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Nah, seperti ini saja. Nutupnya tidak boleh supaya udara ada masuk. Nah, setelah kita tutup seperti ini 2 jam kemudian kita periksa. 2 jam kemudian kita masukkan jari tangan kita seperti ini. Apabila terlalu panas, kita aduk lagi. Ya, apabila terlalu panas, kita aduk lagi. Dan ini proses ini sekitar 1 minggu. Ya, 1 minggu.
nanti setelah apabila sudah jadi, ini akan terlihat oleh kita jamur seperti tempe, seperti jamur tempe. Ya, jamur seperti jamur tempe itu berarti menandakan pupuk kita fermentasinya sempurna dan kemudian berarti sudah jadi. Nah ini. Jadi seperti ini proses pembuatan pupuknya. Ingat 1 minggu sudah jadi dan kemudian lebih lama lebih bagus. Nah, ini nanti setelah jadi sebaiknya ini nanti daun-daun seperti ini kalau sudah jadi dia akan terurai. Sebaiknya kalau sudah jadi kita ayak. Ya, kita ayak supaya bentuknya bagus, kita ayak. Setelah kita ayak baru kita kemas. Kalau mau kita jual atau kalau mau kita pamerkan, simpan. Ya, kemudian ini tidak boleh setelah jadi tidak boleh kena sinar matahari langsung sehingga kering. Kalau kering berarti dia nanti mikroorganisme akan mati. Nah, jadi pembuatan pupuk organik ini sangat sederhana sekali. Ya, sangat sederhana sekali dengan bantuan mikroorganisme seperti E4 itu ini sangat mempercepat proses fermentasi pembuatan pupuk ini. Nah, E4 ini bisa didapat di toko-toko pertanian terdekat. Ya, botolnya kuning kalau untuk pembuatan pupuk. Karena E4 itu ada untuk ternak, ada untuk ikan dan sebagainya, tapi ini untuk pupuk warnanya kuning. Nah, ini Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan yang kami hormati, cara pembuatan pupuk organik untuk materi pelatihan kita pada pengelolaan sampah. Nah, jadi silakan andai kata ingin bertanya WA atau Japri langsung. Ini ada pertanyaan dari peserta nih, Pak. Oh ya. Ada pertanyaan dari peserta. Jadi dari bahan-bahan tersebut misalnya apa namanya tadi? Sekam itu kegunaannya untuk apa? Seandainya kan tidak punya sekam misalnya. Kalau tak pakai itu jadi apa? Kalau pakai itu kegunaannya untuk apa itu? Ya. Nah, jadi sekam tadi sudah saya jelaskan. Sekam itu, sekam adalah gunanya adalah untuk pertama menaikkan pH tanah, atau menurunkan atau menghilangkan keasaman. Kemudian bisa juga untuk memperbaiki struktur tanah. Berarti menjadi pori-pori gitu, Pak ya? Iya betul, karena dia juga nanti membuat tanah itu tidak padat. Kemudian lagi tampilannya akan lebih bagus apabila kita pakai sekam padi. Sebetulnya kalau nggak ada sekam padi, bisa juga pakai serbuk gergaji. Serbuk gergaji. Ya, serbuk gergaji ya. Pakai serbuk gergaji. Nah, itu untuk sekam, Pak Tomiri. Kemudian dari apa tuh tadi itu? Dari tetes tebu ini kan agak susah nyarinya. Apalagi di Rokan Hilir nih kan. Nah, ini diganti apa nih? Iya, tetes tebu atau molasses itu bisa diganti dengan gula merah yang dicairkan. Ya, gula merah yang dicairkan. Ini Pak, ya. untuk maksimal pemakaian per hektarnya itu berapa? Nah, karena pupuk organik ini beda dengan pupuk kimia, kita juga lihat ininya Pak, lihat rekomendasi spesifik lokasi lah. Kalau lokasinya memang sudah bagus tanahnya, berarti kita memakainya tidak terlalu banyak. Yang jelas kalau untuk per hektarnya itu kita lihat tanamannya juga. Kalau tanamannya sawit barangkali tidak sebanyak kalau kita pakai di sawah. Paling tidaknya 3 ton Pak. 3 ton ya? Ya, paling tidaknya. Kan beda dengan pupuk kimia anorganik Pak ya. Tapi pupuk organik ini dia akan tertinggal di tanah dan tidak hilang. Dan kemudian tentunya akan memperbaiki struktur tanah. Artinya misalnya kita pupuk hari ini 1 batang tanaman 1 kg, kita letakkan. Untuk rotasi keduanya 1 kg, rotasi ketiganya 1 kg, berarti kandungan pupuk di tanah itu atau di sekitar tanaman itu ada 3 kg. Tapi beda dengan anorganik. Tapi kita tujuannya adalah bagaimana kita pakai organik ini supaya struktur tanah kita kembali bagus dan produksi yang kita harapkan kemudian nantinya kita konsumsi akan lebih sehat. Nah, jadi kita kalau bisa memperbanyak pupuk organik ya supaya struktur tanah kita kembali bagus. Ada lagi kira-kira?
Mungkin itu dulu sementara, Pak. Iya, jadi itu dulu. Jadi untuk peserta tanyanya di Japri saja, karena kita tidak bisa interaksi langsung. Nah, jadi silakan di Japri, dan andai kata ada masukan-masukan lain atau tambahan lain, barangkali ada yang memiliki keterampilan yang lebih bagus lagi tentang pembuatan pupuk organik ini, silakan beri masukan kepada kami. Dan silakan juga pembuatan pupuk ini ditonton di YouTube Info Pak Tani Rokan Hilir. Jangan lupa like dan subscribe, dan kemudian silakan bagikan ke media sosial Anda yang lainnya. Oke, mungkin itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi terutama bagi teman-teman yang sekolah adiwiyata ya Pak ya, supaya nanti menerapkan di lingkungan sekolah terutama. Nanti di lingkungan sekolah itu tentunya banyak menimbulkan daun-daunan ya Pak ya, daun-daunan, kemudian sampah-sampah yang organik bisa diolah, maka diolah menjadi pupuk organik, dan ini diedukasikan kepada warga belajar ya, warga belajar, terutama guru-guru yang akan disampaikan ke siswanya masing-masing, supaya nanti dari sekolah bisa ditularkan ke rumah tangga masing-masing. Mungkin itu dulu materi kita pada hari ini. Saya Tomiri, Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus host Info Pak Tani Rokan Hilir. Jangan lupa tadi di subscribe dulu, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya Pak.